Oke. Sudah di live kan, Gi? Ya, sebentar, Assalamualaikum. Sebentar, Gi, sebentar. Bentar, Aku ya. kan live juga, ntar aja. Berapa inilah. Sebentar ya, Gi, ntar. Pak Buyung, coba tes suaranya ada. Halo. Oke. Halo. Bagus ya? Oke, udah bagus. Oke. Ya udah, silakan Gi. Oke. Terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf dan channelnya Pak Rudi Sang Debater, juga ada channel Apologet Getok yang menyiarkan ini ya. Tadi sesuai request kayaknya. Malam ini kita kedatangan lagi, mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa, dan kita selalu mungkin hampir tiap hari, 1 minggu 2 kali, bisa 3 kali, tergantung bagaimana kesepakatan dari narasumber. Dan malam ini telah hadir Bapak Rudi Yohanes, atau yang biasa dipanggil dengan Sang Debater ini. Masih belum ada lagi yang menggoyahkan ini, Sang Debater. Yes. Nanti ada lagi mungkin sang-sang yang lain. Dan malam ini akan berdiskusi dengan Peta Buyung, Bapak Peta Buyung ini. Ini kalau bukan di Geraha Mu'alaf nggak mungkin ketemu. Ini yang satu ada di Riau ya kan, Pak Rudi, yang satu di Makassar. Hanya dalam satu wadah begini bisa berdialog. Nah, kalau ini di total ini perjalanan untuk jalan gitu sudah berapa juta itu. Tapi disinilah teknologi yang menghantarkan kita untuk bisa bersilaturahmi, berbagi ilmu, dan share demi kepentingan bersama ya. Oke, tidak membuang waktu lagi, seperti biasa rule akan saya tampilkan agar menjadi perhatian kita semua dan para pemirsa mungkin yang belum tahu rule-nya. Ini rule yang memang sudah dilisensi oleh WHO ya, karena jelas menyehatkan. Selama 7 menit pada session pertama, masing-masing narasumber memberikan presentasi atau opening statement. Dan di session kedua nanti 3 menit pertanyaan, saling tanya jawab. Diawali pertanyaan di session kedua, diawali siapa yang memberi opening statement dulu di awal. Dan di session ketiga masuk ke session closing statement ya. Sangat simple, sederhana, dan mudah diingat ini. Oke, siapa dulu ini yang opening statement? Pak Buyung dulu? Oke. Oke, kita masuki session pertama, yakni opening statement selama 7 menit. Waktu dan diberikan kepada Ustadz Peta Buyung. Timer meluncur, statement mengalir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi Yohanes, Sang Debater. Selamat terima malam. kasih. Saat ini kita berdiskusi terkait dengan keselamatan antara versi agama Islam dan Kristen itu sendiri. Jadi kalau berbicara masalah keselamatan dalam ajaran Islam itu, ada beberapa hal yang kita harus tahu, bahwa Islam itu sendiri kata dasarnya itu dari salima atau aslama. Masdar Islam itu artinya keselamatan, ya kan? Makna lainnya itu juga ada tunduk dan patuh, kepatuhan. Islam juga itu dimaknai dengan kedamaian. Nah, di dalam terminologi ini saya ingin sampaikan bahwa
yang namanya ajaran keselamatan dalam Islam itu memang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyempurnakan itu. Dan Islam itu sendiri itu disebutkan, dinamakan dia Islam, itu Allah sendiri yang memberikan nama. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu dikatakan bahwa huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi haza. Jadi Allah sendiri yang memberi nama al-muslim min qablu, sejak dulu, sejak para nabi itu. Makanya biasa kita menyebutnya bahwa dia itu memberi ajaran Islam min qablu fi haza, hingga saat ini. Jadi bukan cuman pada Rasulullah, hingga saat ini itu dinamakan dengan Islam. Nah, ajaran di dalam Islam itu memang sumber keselamatan itu disebutkan di dalam Al-Quran itu, syaratnya untuk memperoleh keselamatan itu ada dua hal, yaitu iman dan amal saleh. Itu yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. Wahai Muhammad, sebarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, bahwasanya dengan dia beriman dan beramal saleh itu, dia memperoleh ganjaran jannah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga yang mengalir di bawahnya air. Jadi prinsip dasar untuk mencapai keselamatan dalam Islam itu ada dua hal. Ada yang namanya iman dan amal saleh. Iman itu adalah, di dalam terminologi Islam itu disebutkan bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada tiga hal terkait dengan materi keimanan seseorang itu. Itu adalah dia ditegaskan di dalam hati, dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan perbuatan, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Jadi bukan sekedar ucapan yang namanya iman itu. Yang kedua adalah amal saleh. Nah, amal saleh ini adalah berbagai bentuk perbuatan yang baik. Nah, di dalam ajaran Islam itu, dia dikenal bahwa segala perbuatan kita ini, itu adalah sebenarnya dalam bentuk ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau umat Islam itu dalam salatnya, dia katakan selalu bahwa di dalam kalimat iftitahnya dia katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya kepada Allah. Karena memang tujuan manusia itu diciptakan ya beribadah kepadanya. Makanya dalam Islam itu segala hidup dan matinya itu hanya beribadah kepada Allah. Jadi perbuatannya itu, bentuk-bentuk yang namanya amal saleh itu banyak. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan bahwa seorang umpamanya memberi kucing yang kehausan begitu, itu dicatat sebagai amal saleh. Nah, sekarang kuncinya kenapa dalam Islam itu dikenal yang namanya keselamatan itu pasti orang selamat, ya kan? Dalam Islam itu. Karena di dalam ajaran Islam, amal baik itu dinilai berlipat. Kalau dalam Al-Quran disebutkan itu 10 kali lipat. Kalau orang beramal baik, pahalanya 10. Sementara kalau kita mengerjakan keburukan atau amal kejahatan begitu, hanya dinilai 1 dosanya. Jadi itu pun dosa itu
bisa dihapus kalau orang bertaubat, ya kan? Selama bukan perbuatan syirik. Karena kalau syirik itu tidak diampuni. Nah, seperti itu. Di dalam ajaran Islam. Jadi prinsip dasar ajaran Islam itu ditegaskan bahwa agama Islam itu memang agama keselamatan. Di dalam firman Allah itu disebutkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaihi nikmati, dan aku cukupkan nikmatmu, wa raditu lakum Islam madina. Dan aku reda Islam adalah agama keselamatan itu. Nah, disitulah yang dimaksud dengan ajaran Islam sebagai sumber keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Buyung, dengan opening statement ini masih slow saja ini karena belum masuk ke season kedua ini. Jadi opening yang meneduhkan ya. Dan giliran berikutnya selama 7 menit Pak Rudi Yohanes dipersilakan untuk memberikan opening statement. Waktu berjalan, statement berjalan. Selamat malam Pak Buyung, selamat malam Mas Ji, selamat malam semua penonton ya. Malam ini kita ketemu lagi untuk berdialog, mungkin sampai debat, kan demikian. Ya, nah sekarang saya akan memberikan opening statement mengenai keselamatan di dalam kekristenan, ya kan? Kristen di dalam kitab sucinya Bible itu menuliskan ada di tiga fase ya, 3 masa keselamatan itu. Pertama, fase Henok, bahwa Henok itu adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, bahwa dia bisa ke surga karena dia melakukan amal saleh dan beriman kepada Tuhan. Dibuat di situ dia bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan langsung memilih dia ke surga. Yang kedua, yang pertama tadi karena perbuatan baik ya, amal saleh dan imannya. Yang kedua adalah Elia, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dan dia sama seperti Henok bergaul akrab dengan Tuhan, ya kan? Dia melakukan iman dan amal saleh sehingga dia dipilih Tuhan ke surga. Namun setelah 2 manusia ini tidak ada lagi manusia yang tidak mati. Di dalam Kristen Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi di dalam kekristenan kalau kita mati artinya ada dosa, karena itu adalah dosa yang dibawa dari si Adam. Bahwa di Kejadian 3 ayat 19 dia dihukum atau dikutuk lah ya, bahwa dia dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Itulah asalnya kematian, yakni dosa. Maka semua manusia yang hidup di bawah hukum Taurat itu pasti berdosa. Karena 10 perintah Allah itu mengandung atau mengajarkan kita apa itu dosa. Dan 10 perintah Allah itu tidak mengajarkan kita jalan keluar terhadap dosa. Maka Musa datang membawa hukum Taurat Musa. Maka 10 perintah Tuhan itu, hukum Taurat itu, maka Musa memberikan hukuman atas masing-masing kejahatannya. Jadi kejahatan itu dianggap ya. Kalau mencuri potong tangan, berzina dirajam sampai mati, membunuh dibunuh, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Nah, di dalam hukum itu tidak ada keselamatan, apalagi bagi orang penzina dan pembunuh, tidak bisa bertobat karena langsung dibunuh. Hukumannya kan tidak bisa minta ampun karena langsung dibunuh. Demikian orang berzina dirajam. Nah, maka datanglah Yesus. Setelah kedatangan Yesus, jalan keselamatan itu, Yesus katakan Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, aku di sini siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1, firman Allah yang menjadi manusia. Maka kita substitusikan Yesus sama dengan firman Allah. Maka akulah jalan. Firman Allah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Artinya hanya melalui firman Allah kita bisa hidup lagi. Dan itu memang kita alami sekarang. Tidak ada lagi kita seperti zaman Henok dan Elia. Jadi bagaimana caranya? Ya kitab suci itulah firman Allah. Dari situlah kita lagi bisa orang-orang dewasa sekarang ini. Nah,
Setelah itu fase ketiga adalah orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia hidup di bawah hukum Taurat, dia melakukan dosa. Nah, kalau Henok dan Elia tidak melakukan dosa ya, dia beriman dan beramal saleh. Tapi orang yang di sebelah Yesus, dia hidup di bawah hukum Taurat, dia melakukan dosa sehingga dia dihukum mati, tetapi dia diselamatkan oleh Yesus. Nah, jadi keselamatan setelah itu adalah kasih karunia Yesus. Bukan karena perbuatan amal dan solehnya. Kenapa demikian? Dia bisa, sebentar ya, aku bukakan dulu ayatnya. Sebentar ya, sebentar. Roma. Jadi kalau Bible ini teratur ya kawan-kawan ya, sabar. Aku share screen dulu. Roma 6. Silakan Gi, sorry di share aja. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagi kami orang Kristen, kalau mati artinya ada dosa, upah dosa adalah kematian atau maut. Ya, itu dimulai dari mana? Kita lihat di Kejadian, kita masuk dulu ya. Kejadian 3 itu, itulah hukumannya. Jadi kalau orang tidak mengerti katanya hukuman waris, dosa waris gini. Ada dosa warisan, ada dosa perbuatan. Adam dan Hawa di Taman Firdaus itu tidak akan mati kecuali memakan buah pengetahuan. Ini ya. Ayat 19, Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi itulah asal usul kematian itu. Bahwa dari situ maka manusia mati. Nah, selanjutnya bahwa orang-orang sekarang mati semua. Artinya mereka berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus sudah mengatakan jalan menuju surga adalah kasih karunia. Tidak amal soleh lagi. Karena tidak ada yang bisa amal solehnya melebihi dosanya. Apa buktinya? Dia mati, artinya dosanya lebih banyak. Apa buktinya kalau amal soleh lebih banyak? Henok dan Elia. Itulah hebatnya Bible. Diberi contoh. Henok dan Elia adalah dua contoh manusia yang amal solehnya dan imannya melebihi dosanya. Sehingga dia tidak mati. Nah, yang lain dosanya lebih banyak dari amal solehnya. Sehingga dia mati. Kan demikian. Atau dia berdosa, gitulah kira-kira ya. Nah, mungkin orang akan bertanya, lantas sekarang di hari penghakiman, apakah jalan kita ke sorga itu tadi? Kalau dalam Kristen ada namanya nanti pertobatan, ada nanti minta ampun dalam doa Bapa kami, itu harus dilalui, dan ada namanya perjamuan kudus Tuhan, dan itulah sebabnya Yesus disalib dan darahnya tercurah untuk pengampunan bagi banyak orang katanya. Oke, itu yang saya bisa katakan, bahwa jalan menuju surga itu adalah kasih karunia Tuhan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Opening statement yang rentet, lugas juga disampaikan oleh Pak Rudi. Agar menjadi sama-sama ini orang yang berilmu, kalau opening statement ya begitu itu. Tertib. Sarapannya mungkin juga tertib juga ini. Oke, masuk season yang kedua. Ada langsung ke season tanya jawab. Kalau tadi diawali dengan opening statement dari Ustadz Buyung, dan sekarang pertanyaan diawali dengan Ustadz Buyung juga, karena yang awal ya, seperti biasa. Selama 3 menit diberikan kepada Ustadz Buyung. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Baik, terima kasih moderator. Saya memulai dari pertanyaan tadi bahwa ada perubahan jalur keselamatan ya. Kalau ada tadi disebutkan 3 fase seperti itu. Dan kalau dalam kekristenan ya, nah, saya mau tanyakan begini. Sebenarnya itu keselamatan itu membutuhkan syarat atau tidak? Nah, itu yang saya lanjutkan, bahwa kalau dia membutuhkan syarat, apakah perbuatan baik dengan buruk itu mempengaruhi keselamatan?
Itu. Jadi ada syarat nggak kalau dalam kekristenan itu? Kalau dalam Islam kan disebutkan tadi bahwa syarat orang untuk menuju keselamatan itu adalah iman dan amal soleh. Nah, ada syarat nggak kalau dalam itu? Karena bagi saya sudah bisa menilai bahwa Islam itu kan memang perpaduan antara kontinuitas dari ajaran-ajaran, makanya dirangkum keduanya. Di ajaran Taurat itu dia merangkum amal salehnya, di ajaran kasihnya itu dia merangkum keimanannya. Itu yang saya maksud. Nah, itulah makanya yang saya sampaikan, kalau perbuatan baik buruk itu berpengaruh tidak dengan keselamatan. Saya pikir itu, moderator. Sudah cukup? Terima kasih. Waktu masih banyak, Bang Buyung, sekitar 1 menit. Saya pikir cukup itu yang pertanyaan dasar saya. Oke, terima kasih Pak Peta Buyung atas pertanyaannya, singkat, jelas, padat, dan langsung tepat sasaran ini ya. Dan selama 7 menit untuk Pak Rudi Yohanes untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan terkait dengan pertanyaan Ustadz Buyung. Waktu berjalan, sanggahan meluncur. Terima kasih Pak Buyung. Ada 2 pertanyaan saya lihat dan saya catat ini, tetapi saya gabungkan aja. Apakah keselamatan membutuhkan syarat atau tidak? Ya, keselamatan membutuhkan syarat. Nanti saya bagi 2 ya. Yang pertama yang membutuhkan syarat dulu. Begini, Yesus sudah mengatakan di Matius 28 Matius 28 ayatnya yang ke-19. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa orang harus menundukkan diri kepada pengembalaan Yesus. Maka dia harus dibaptis, harus menjadi murid Yesus. Itu yang pertama. Setelah itu kita hidup dan berbuat dosa. Maka Yesus memberi solusi atas dosa kita itu apa? Itulah namanya pertobatan. Pertobatan diawali dengan pengakuan dosa. Itulah di Matius 3, di mana mereka saling mengaku dosa. Maka mereka merelakan diri dibaptis. Itu baptis pertobatan. Sehingga pada saat dia dibaptis, maka dosanya suci. Nah, setelah dia berbuat dosanya disucikan, apakah dia berbuat dosa lagi? Iya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Artinya itu adalah hal yang berat dilakukan manusia. Maka terjadi dosa lagi. Maka dengan apa lagi kita untuk menuju surga? Maka kita masuk ke Matius 6. Doa Bapa kami ya, ajarilah kami Bapa bagaimana cara berdoa ya Tuhan, bagaimana cara berdoa kata murid-murid. Di dalam doa Bapa kami ada dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu harus kita ucapkan sering dan sesering mungkin. Kita mengampuni orang dulu baru kita diampuni. Kan demikian. Itu lagi yang berikutnya. Kalau kamu tidak pernah mengampuni, bagaimana Bapamu bisa mengampuni kamu? Kan demikian. Nah, selanjutnya, kita berbuat dosa lagi. Dengan apa kita ditebus? Itulah yang terakhir dengan darah Yesus. Itu di Matius 26. Kita lihat kata habis perjamuan, darahku ini untuk penebusan bagi banyak orang. Ayat 29, kok 29:30 ya, Matius 26. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah kita ikut perjamuan, masih berbuat dosa. Selama dia masih hidup, dia masih berbuat dosa. Sampai dia mati, menandakan dia punya dosa. Kematian, upah dosa adalah kematian. Nah, sekarang, apakah itu syarat yang pertama ya? Masih saya baca. Nah, apakah perbuatan baik dan buruk mempengaruhi keselamatan? Saya bukakan ayatnya. Sebentar ya, share screen dulu. Yakobus. Oke, Ji, tolong Ji. Nah, ini ada di Yakobus 2 ya, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman ini sempurna oleh karena perbuatan-perbuatan. Nah, kan demikian. Nah, apakah perbuatan-perbuatan juga itu bisa menyempurnakan kita? Tetap juga tidak. Kita mati, artinya ada dosa. Kecuali kita bisa seperti Henok dan Elia. Betul. Itulah manusia yang sempurna.
dia langsung diangkat ke surga. Nah, akhirnya kita mati. Lantas dengan apa kita diselamatkan lagi? Amal dan kebaikan kita ternyata tidak mampu membawa kita ke surga. Karena kebaikan amal soleh kita dikalahkan oleh maut, dikalahkan oleh kematian. Amal soleh kita. Jika saya nanti mati artinya saya berdosa, maka amal soleh saya tidak ada guna. Tetapi iman tadi dibilang di Yakobus itu untuk menyempurnakan harus dengan perbuatan-perbuatan. Apa perbuatan itu? Kita lakukanlah menjauhi dosa, itu perbuatannya. Tetapi kita nggak sanggup. Lantas dengan apa lagi kita menuju surga? Semuanya sudah mati. Hanya 2 yang masuk surga, 3. Henok, Elia, sama orang yang disalib di sebelah Yesus. Kan itu. Itulah makanya ada namanya kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi manusia. Maka Yesus nanti turun sebagai hakim. Ini adalah keputusan mutlak dari hakim. Sesuai hati nurani hakim. Yesuslah yang memutuskan. Kalau kamu menuntutkannya karena perbuatan baikmu, nak, kamu berdosa, nak. Kau mati, artinya ada dosamu. Jadi kasih karunialah yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa lagi dengan perbuatan baik saja. Ingat ya, saja. Jangan dibilang nanti, oh kalau gitu, untuk apa kita berbuat baik? Tidak, Rasul Paulus mengatakan, apakah dengan demikian saya harus berdosa? Tidak, katanya. Kita berusaha semampu kita, tetapi ya itulah dosa. Kematian, upah dosa adalah kematian, maut. Nah, itu menandakan kita ada dosa. Nah, nanti di hari penghakiman, siapa hakimnya? Firman itulah hakimnya. Ya kan? Loh, apakah bukan Tuhan hakimnya? Manusia tidak bisa melihat Tuhan. Apabila manusia melihat Tuhan, maka dia akan mati. Maka yang terjadi adalah apa? Firmanlah yang menghakimi kita. Ya, dan firmanlah memutuskan hakimnya. Jadi kami bersyukur bahwa kami adalah domba daripada hakim itu sendiri. Bukan jaksanya loh, langsung hakimnya. Dia yang memutuskan. Sehingga kami bisa menuju surga. Lantas, dengan apa dosa yang ditebus? Dengan kematian Yesus. Kan demikian. Di kayu salib. Banyak orang sulit memahami ini. Baik, saya buat sebuah perumpamaan. Membunuh, maka upahnya dibunuh. Tetapi setelah Yesus datang, membunuh diberi kesempatan bertobat seperti Paulus. Nah, ketika nanti hari penghakiman, keluarga korban kan tidak terima. Enak saja dia masuk surga. Dia membunuh, misalnya diizinkan membela diri. Atau ada saksi-saksi. Maka Yesus mengatakan, ya, dia membunuh. Kan sudah kuganti dengan nyawaku. Nyawa ganti nyawa. Selesai. Mencuri. Harusnya potong tangan. Wah, dia mencuri. Enak kali masuk surga. Sudah kuganti dengan nyawaku. Harusnya potong tangan, jadi dengan nyawanya Yesus. Jadi itulah yang mau saya sampaikan, bahwa kasih karunia lagi yang membawa kita ke surga. Perbuatan baik tidak bisa kita ukur dan kita timbang. Sekalipun ada matematikanya yang dibilang Pak Buyung 10 kali ini segala macam. Oke, itu aja Ji, silakan. Terima kasih Pak Rudi Yohanes atas tanggapan terhadap pertanyaan Ustadz Buyung ya. Dan selama 3 menit secara bergantian sekarang Pak Rudi menyampaikan. Ji. Ya, halo. 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 Nggak dengar? Pak Buyung dengar? Dengar, bagus sekali. Dengar. Oh iya. Oke, berikutnya Pak Rudi Yohanes menyampaikan pertanyaan selama 3 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Pak Buyung, ini maaf Pak Buyung. Ya. Semua yang Bapak uraikan itu adalah janji keselamatan. Bukan keselamatan. Di dalam ajaran Islam atau di dalam Al-Quran, hadis dan segala macamnya, hanya janji keselamatan. Belum ada bukti keselamatan. Masih janji. Bukti keselamatan, kalau memang ada, berikan saya satu nama orang, nama Nabi silakan, yang sudah masuk surga. Itu sebagai bukti ada keselamatan di dalam agama Islam. Artinya betul yang Pak Buyung katakan, amal solehnya dan imannya melebihi dosa-dosanya.
Silakan. Siapa orangnya? Silakan petik ayatnya. Saya tunggu. Silakan. Sudah cukup? Sudah Pak. Singkat. Sudah. Pembukaan. Singkat, padat, jelas ya. Jadi itu saja pertanyaan Pak Rudi. Dan selama 7 menit diberikan kepada Ustadz Buyung untuk menyampaikan sanggahan atau jawabannya. Waktu berjalan, sanggahan meluncur. Bagus. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Eh, memang inilah yang banyak disalahpahami oleh teman-teman kita ini di di komunitas agama Kristen. Karena sebenarnya menurut saya itu yang nama tidak ada janji keselamatan, memang kepastian keselamatan itu sudah ada. Termin yang dimaksud dengan insya Allah itu adalah jika Allah menghendaki. Nah, yang namanya jika Allah menghendaki insya Allah, karena memang Allah semua yang menghendaki itu semua. Dengan kata lain bahwa Allah sudah menghendaki itu bahwa Islam sebagai agamanya. Agama keselamatan. Makanya dikatakan Allah inna dina indallahil Islam. Disitulah janji keselamatannya. Bahwa agama yang diridai oleh Allah itu satu-satunya itu adalah agama Islam. Di ayat lain dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaihi nikmati wa raditu lakum Islam madina. Jadi bukan sekedar janji, ini kepastian. Dia sudah, karena Allah sendiri ini yang menamakan keselamatan itu adalah Islam. Cuman memang banyak orang salah memahami itu. Nah, yang kedua itu, kalau dikatakan bilang adakah orang yang selamat dan pernah ke surga, apa segala begitu, saya nanti akan kontra argumen. Apa pernyataan Anda dengan sekarang ini di dalam Islam itu memang dikenal ada fase-fase tertentu dan tidak ada orang sekarang ini tidak ada orang yang ada di surga. Saya bisa buktikan itu bahwa apa yang Anda sampaikan bahwa ada orang ke surga, saya katakan tidak ada. Nonsense. Kenapa? Di dalam Islam itu ada fase-fase memang. Dan itulah keadilannya yang namanya agama Islam. Tidak ada orang yang diistimewakan. Nah, setelah kematian ini dinamakan dengan wafat. Wafat itu artinya kesempurnaan hidup. Orang meninggal, wafat itulah sempurnanya hidup. Ada nanti alam transit, namanya alam barzakh. Ini semua harus dilewati oleh orang-orang. Tidak ada yang tidak. Setelah itu alamul qiyamah. Alamuddin setelah itu, hari kebangkitan. Baru orang dibangkitkan semua. Tidak ada orang yang sampai ke surga. Saya bisa nanti sebentar saya perlihatkan. Nah, setelah itu barulah alam hisab. Mereka dikumpulkan semua dan dihisab. Nah, setelah itu yang baik amalnya akan masuk ashabul yamin dikatakan, dan yang buruk amalnya masuk ke neraka. Jadi memang ada fase-fase tertentu di dalam Islam. Kalau dikatakan adakah orang yang pernah ke surga? Saya katakan begini. Surga itu di dalam hadis dikatakan ma la ainun ra'at wa la uzunun zami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Surga itu tidak ada orang yang pernah melihatnya. Iya kan? Wala uzunun sami'at. Tidak ada orang yang pernah mendengar dan lalu menceritakannya. Ya. Wa khatarun ala qalbi basyaran. Dan tidak pernah sekalipun orang-orang yang ada ini yang pernah langsung datang ke sana. Memang seperti itu. Karena apa? Yang namanya surga itu, ini perbedaan interpretasi. Makanya Allah itu tidak pernah berada di surga. Dia di arash, ada tempat tersendiri. Karena di dalam ajaran Islam mengenal adanya equal, kesamaan. Semua orang akan menjalani fase itu. Tidak ada yang diistimewakan. Tidak ada yang diistimewakan dalam ajaran Islam. Makanya kalau dikatakan, adakah orang yang pernah masuk surga? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kunci surga itu ada pada Rasulullah.
Itu dalam hadis itu. Pertama kali orang yang memasukinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah pemegang kuncinya. Dialah yang ditunggu nantinya. Itu di dalam Islam. Makanya kalau dikatakan ada orang tidak pernah, karena Islam itu adalah ajaran yang equal. Dia itu mengenal keadilan. Semua orang akan mati dulu. Tidak ada orang yang diistimewakan. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya dikatakan ajaran keselamatan dalam Islam, mungkin disalahpahami. Tidak ada janji keselamatan. Ini kepastian loh. Seperti ayatnya tadi, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pasti anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Pasti mereka itu akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi kalau dikatakan ada kepastian, iya. Tetapi memang ajaran Islam itu memang mengenal apa yang namanya sikap rendah diri. Makanya orang-orang itu kalau ya berdoa seperti itu. Tapi Allah tidak pernah merubah janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau dikatakan dia pasti masuk surga. Saya pikir hal-hal dua pertanyaan tadi itu saya sudah jawab. Saya kembalikan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Buyung atas sanggahannya. Meskipun ada waktu sekitar 40 detik ya. Tapi menurut Ustadz Burung sanggahannya sangat cukup untuk menjawab apa yang dipertanyakan sama Pak Rudi Yohanes. Oke, selama 3 menit berikutnya diperkenankan Pak Buyung untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Rudi Yohanes. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Baik, moderator, saya bertanya, saya ingin menampilkan slide yang berupa kaligrafi. Halo, moderator? Halo? Oke. Slide yang isinya kaligrafi itu. Sudah Pak Iya. Buyung? Baik. Saya cocokkan dulu sabar dikit dulu ya. Supaya saya cocokkan di tempat saya nih. Baik. Saya ingin, karena tadi disinggung ada dikatakan ada orang yang masuk surga versi kekristenan. Ini kaligrafi ini saya jelaskan sama Pak Rudi, ini adalah kaligrafi bukan dari Al-Quran, tetapi justru dari kitab Injil. Ya kan? Ini adalah surah Matius pasal 6, ya itu yang Anda sering sebut doa Bapa kami di surga. Saya yakin Pak Rudi kemarin sudah dites bahasa Ibrani, saya yakin juga mudah-mudahan saya aja yang baca ya. Saya aja yang baca, karena kalau saya suruh baca juga siapa tahu juga nggak tahu, ya kan? Jadi saya aja dulu. Di sini dalam Arab ini akan begini. Abana allazi fis samawat yataqaddasaka ismak liya'ti malakutu litakun masyitak kama fis sama kazalika 'alal ard. Anda menerjemahkan begini. Sesuai dengan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi. Yang saya tanyakan Pak Rudi, ini sebagai kontra argumen saya. Kalau Anda punya tetangga yang muslim, coba tanyakan itu, apa maksudnya abana allazi fis sama? Fis sama. Kenapa saya harus mengatakan itu? Karena arti sebenarnya samawat itu di langit, bukan surga. Coba tanyakan deh, jangan sama saya aja.
Jadi Bapa kami yang ada di langit itu, surga itu jannah. Anda sering mendengarkan al-jannah, 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 bukan as-samawat. Kalau surga itu maksudnya di langit, kecil banget itu, kalah banget dengan surganya Islam. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Coba bayangkan itu, luasnya surganya Islam itu seluas langit dan bumi. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya. Jadi itu yang bisa dipertanyakan oleh Ustadz Buyung. Semoga Ya. Pak Rudi Yohanes dapat mengambil poin-poin dari apa yang ditanyakan Ustadz Buyung tadi ya. Dan selama 7 menit berikutnya dipersilakan untuk Bapak Rudi untuk menyampaikan jawabannya. Timer berjalan, jawaban meluncur. Pertama-tama saya harus menegaskan dulu bahwa Pak Buyung tidak mengerti arti keselamatan itu. Yang ada selalu janji keselamatan. Pak Buyung bilang itu adalah sudah pasti. Tapi insya Allah, jika Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, bagaimana? Nah, kalau di dalam Kristen tidak ada insya Allah, tapi amin. Itu Henok dan Elia sudah sampai ke surga. Nah, maka Pak Buyung sampai kiamat pun tidak bisa menemukan satu orang muslim yang sudah masuk surga. Yang sudah masuk loh. Kalau sampai ke surga ada dan kembali lagi. Itulah Nabi Muhammad. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa malaikat Jibril menunjukkan surga. Jadi Pak Buyung katakan tidak ada yang pernah ke surga itu keliru. Karena Bapak melawan hadis itu sendiri. Bahkan di langit ke-7 setelah itu Nabi Muhammad bertemu sama Allah SWT. Itu nanti dilihat aja di hadisnya. Udah pernah saya ulas, saya agak lupa juga. Nanti dicari aja dan kalau saya cari pun bisa. Nah, sekarang mengenai tulisan Arab tadi, perlu Bapak ketahui bahwa sumber Bible itu, Alkitab itu bukan dari bahasa Arab. Bahasa Arab pun mentranslate dari bahasa Yunani. Karena itu Bible Perjanjian Baru itu kan dibuat dalam bahasa Yunani. Maka dia mentranslate ke sana. Maka ada unsur yang namanya unsur serapan atau unsur pendekatan. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa surga itu seperti langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Maka di dalam bahasa Arab diterjemahkanlah itu langit. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, itu kan naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-7. Dan di langit ke-7, siapa namanya itu ya, malaikat Jibril habis itu meninggalkan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Saya tidak tahu apakah di Ars ataukah di surga atau gimana, saya tidak tahu. Tetapi di dalam Arab itu, yaitu langit itulah surga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak punya hubungan dengan bahasa Arab yang Bapak tanyakan kepada saya. Itu saya pernah pakai baju itu ya, dan saya sudah tahunya karena itu dikatakan orang itu adalah doa Bapak kami. Saya mengambil dari sana, maka saya tahu, maka saya buka kitab suci saya. Ya Pak ya. Jadi itu yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan Bapak. Di waktu yang tersisa ini Pak, itu sudah saya jawab ya. Saya mau menjelaskan kepada Bapak lagi. Bahwa Bapak bilang tidak ada yang melihat surga. Nabi Muhammad bisa menceritakan isi surga. Bagaimana bidadari lehernya ini tembus pandang saking putihnya. Semua hadis ada. Bahkan di Al-Quran pun dijelaskan surga itu bagaimana. Di sana ada nanti orang kawin bertelekan di atas dipan, dikawinkan. Setelah itu mereka dilayani oleh orang-orang yang mengasih mereka makan anggur, makan buah-buahan, bahkan minum kamar. Itu kalau di bumi adalah minuman keras, sesampai di surga saya nggak tahu berubah jadi minuman yang diminum di surga. Nanti ayatnya Bapak cari kamar. Setelah itu diceritakan lagi surga bagaimana. Lantainya terbuat dari apa? Ini terbuat dari semua. Itu sudah diceritakan Allah. Tetapi Allah tidak pernah menceritakan satu orang pun yang sudah di surga. Mengapa? Terus Pak Buyung bilang, untuk menuju ke surga itu harus beriman kepada agama Islam. Agama Islam tadi Bapak bilang. Bagaimana dengan Adam sampai Nabi Isa yang tidak mengenal agama Islam? Yang tidak mengenal Allah SWT. Jangan Bapak bilang mengenal. Musa berbicara dengan Allah SWT dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena Allah sendiri yang mengatakan, tiap-tiap nabi diberikan kitab berdasarkan bahasa masing-masing. Kalau Bapak mampu menjawab, ketika Allah bertemu dengan Musa, apa panggilannya? Bapak bisa buka surah 28 ayat 30.
Ketika Allah memperkenalkan gini, akulah Allah pencipta alam semesta ini, kata Allah. Kata Tuhan. Dengan apa? Dengan bahasa Arab. Berarti Allah sudah melawan firman-Nya sendiri. Harus dengan bahasa masing-masing. Demikian juga Nabi Isa. Jangan Bapak memaksakan bahwa Musa, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa dengan kalimat Allah. Bapak buka sejarah Yahudi dari abad dulu sampai hari ini. Tidak ada kata Allah di dalam mereka menyebut Tuhan. Dan agama Islam ada setelah Nabi Muhammad menjadi nabi. Tetapi kalau Islam, ya betul. Karena menurut terjemahannya Bapak bilang berserah diri, ini segala macam. Tapi secara agama, menurut sejarah dunia, setelah kedatangan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, baru Islam itu ada. Tetapi menurut Al-Quran, agama Islam itu diturunkan kepada Ibrahim. Karena Ibrahim mengatakan, hendaklah kamu tidak wafat dalam keadaan memeluk agama Islam kepada anak cucunya. Ada ayatnya semua itu, Pak. Nah, setelah itu, Pak, kalau Bapak tetap memaksakan nabi-nabi yang dulu itu beragama Islam, apa rukun Islam yang mereka pegang? Apakah mereka berhaji? Nabi Isa berhaji? Musa berhaji? Daud berhaji? Saya nggak tahu. 5 rukun Islam. Apa kalimat syahadatnya? Apakah Yahweh? Apakah Elohim? Saya nggak tahu. Saya suka ini kalau udah ketawa ini tanda sesuatu hal ini. Sudah gundah ini. Untuk menutupi kegundahan ya. Jadi kalau Bapak nanti tolong dijawab. Karena habis ini pun saya akan bertanya hal itu. Oke. Dan mungkin saya akan menambah satu pertanyaan baru lagi. Ya itu silakan Pak Gi, mungkin itu jawaban saya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi Yohanes. Ya ini rupanya panasnya agak lambat ini. Di menit ke-45 baru panas ya. Dan Pak William seperti apa itu sudah memahami apa yang dipertanyakan oleh Pak Rudi Yohanes. Dan selama 3 menit Pak Rudi Yohanes menyampaikan pertanyaannya diringkas, padat gitu. Oke, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Oke, pertanyaan tadi saya pertama, sampai kiamat tidak akan bisa dijawab. Saya sudahi itu yang pertama, masuk saya ke pertanyaan kedua. Mengenai jalan keselamatan. Apa itu? Bisa nggak kita membuat Sampai sistem kiamat maksudnya yang mana? Halo, apa? Tidak ada satu nama yang bisa Bapak sebutkan yang sudah Apanya yang sampai kiamat? Halo? Suara Pak Peta patah-patah? Ya. Bahwa Bapak tidak akan bisa menyebutkan nama orang Muslim atau yang beragama Islam yang sudah masuk surga. Itu tidak akan bisa Bapak sebutkan sampai kiamat pun. Pertanyaan saya yang kedua, aduh jadi lupa aku apa mau aku tanyakan tadi ya. Tunggu, aku ingat dulu. Alah, jadi lupa. Mengenai aduh, kok aku lupa ya, apa kira-kira ya? Inilah kalau sudah diganggu. Saya pos diinget-inget dulu coba. Iya, mumpung masih ada waktu. Kalau bertanya sebentar, sabar ya. Ingat dulu, ingat aja dulu. Iya. Dor. Aduh, jadi lupa. Padahal pertanyaannya ini mantap ini. Aduh. Oke, saya pancing dulu ya, saya bicara dulu. Ketika diperkenalkan kepada umat Islam oleh Allah SWT, tadi Pak Buyung mengatakan di awal bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan, ya kan, menyempurnakan jalan keselamatan. Artinya bahwa Musa tidak sempurna jalan keselamatannya, Zabur, Daud tidak sempurna keselamatannya, demikian juga Isa tidak sempurna jalan keselamatannya. Kan itu yang terjadi. Pertanyaan saya, 3 nabi yang membawa kitab, Musa, Daud, dan Nabi Isa. Nah ini. Bahwa mereka sampai ke surga. Oh ini nih, akhirnya aku ingat. Oke.
Tadi Pak Buyung sudah menjelaskan berbagai pahala-pahala itu ya 10 kali ini. Bisa nggak kita buat sistem komputerisasi agar kita bisa menentukan kita ke surga atau neraka? Sebab kita buka hadis, kita buka Al-Quran. Ada dijelaskan di situ, misalnya sholat di Masjid Nabawi sama dengan sekian pahalanya. Sholat di sana sama sekian pahalanya. Berpuasa sekian pahalanya. Kita komputerisasi itu, terus kita komputerisasi dosa. Tolong, berarti bisa ditimbang dong dengan tepat dan benar, karena sekarang sudah zaman canggih. Ya kan? Apakah semua isi-isi hadis dan Al-Quran mengenai pahala, dosa, kalau kita komputerisasikan bisa tepat? Nah ini, apakah itu bisa, kalau tepat bisa, berarti bisa kita ke surga? Kan demikian. Di sini sholatnya sama dengan 10.000 kali. Di sini sama dengan sekian kali. Di sini sama dengan sekian kali. Kalau ini dosanya sekian. Oke, silakan. Itulah yang mau saya tanyakan tadi. Nanti itu pertanyaan berikutnya yang mengenai Musa, Daud, dan Isa. Silakan. Oke, terima kasih. Karena sempat blank tadi Pak Rudi ya. Tapi yang saya ingat tadi kayaknya soal bahasa gitu apa itu. Ya kan. Jadi untuk berikutnya dipersilakan selama 7 menit Pak Buyung untuk menyampaikan sanggahan. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Baik, sebelum saya jawab, saya sedikit dulu memberi kontraargumentasi yang terkait penjelasan Anda sebelumnya itu. Saya ulangi sekali lagi bahwa yang maksud dengan kalimat insya Allah itu, siapa sih yang menentukan kita masuk surga? Kan sama dengan Anda. Kasih karunia itu kan, umpamanya seperti itu. Ini jika Allah menghendaki itu, kalimatnya jika Allah yang menghendaki, karena bukan manusia. Manusia punya keinginan, tapi Allah yang menghendaki. Kan seperti itu kan. Tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Bahwa kalau orang beriman dan beramal saleh, itu pasti masuk surga. Kan seperti itu. Dan itulah diberikan kemudahan-kemudahan. Yang kedua, bukan yang saya maksud itu bukan agama Islam. Yang saya maksud itu adalah seperti ayatnya, huwasammakumul muslimin. Mereka itu istilahnya diberi nama al-muslim, orang yang mengerjakan ajaran-ajaran Islam. Agama Islam itu baru ada pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada, baru menyempurnakan semua ajarannya. Jadi yang saya maksud itu kesempurnaan ajarannya, Bu. Ajaran-ajaran itu mulai dari ibadah, muamalah, semua itu yang saya bilang konsep dalam Al-Quran itu sebenarnya perpaduan antara Torah dan Injil. Kalau dalam Torah itu adalah lebih menonjolkan keadilan, Injil lebih menonjolkan kemanusiaan. Nah, Al-Quran itu datang merangkum kedua-duanya. Seperti itu yang dimaksud. Yang kedua, masih ada mispersepsi yang menurut saya itu, kalau dikatakan, kok Al-Quran itu menyebutkan ada Yahweh, tidak ada Yahweh atau apa, yang Anda, Pak Rudi, harus tahu bahwa Al-Quran itu turun bilisani qaumihim. Dia itu turun menurut bahasa. Rasulullah itu berbahasa Arab, kaumnya itu berbahasa Arab. Tidak mungkinlah dia mau menjelaskan dari termin bahasa Ibrani, kan tidak mungkin itu. Itu di situ. Jadi kalau umpamanya dikatakan Yahweh atau apa begitu, kan itu kan secara filologi aja. Dan itu ada dasarnya. Karena ini kan rumpun agama Semitik, Yahudi, bahasanya itu kan Ibrani, Suryani, itu kan dekat-dekat aja. Makanya kalau umpamanya bahasa Ibrani saya ngerti-ngerti aja lah dikit, karena ada kemiripan dengan bahasa Arab. Nah, Bu, saya kembali lagi saya jawab, mispersepsi Prudi itu bukan menyempurnakan jalan keselamatan yang saya katakan. Yang saya katakan tadi itu dia menyempurnakan agama. Iya kan? Semua ajaran-ajaran dari Taurat dengan Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Makanya konsep hukum dalam Al-Quran itu perpaduan antara keadilan dengan kemanusiaan.
keadilannya Taurat ditegakkan, tetapi kemanusiaannya juga Injil itu juga ditegakkan. Karena di situ. Makanya dia menyempurnakan kedua-duanya dari segi hukum, itu di situ maksudnya. Kalau ajaran seperti saya katakan sekarang, semua nabi itu dari dulu sampai sekarang dua aja yang dia bawa, ibadah dan amal saleh, itu aja. Nah, sekali lagi saya katakan, seperti dimaksud, yang saya maksud itu kesalahan Anda memahami bahwa yang dimaksud dengan surga, karena ini pasti ada kontradiksi antara dua. Apakah orang Arab yang salah atau Pak Rudi yang salah memahami? Karena yang dimaksud abana allazi fis samawat, as-samawat itu artinya langit, Pak, bukan surga. Coba makanya saya bilang kalau ada tetangganya umat Islam, coba tanyain apa itu yang namanya samawat. Makanya saya bisa mengatakan bahwa tidak ada orang yang sampai ke surga. Karena apa? Islam itu equal, Pak. Semuanya itu harus sama-sama semua diperhadapkan. Karena ada yang namanya nanti yaumul hisab. Islam, sekali lagi saya bilang, maaf Pak, kalau Isa Anda katakan mati dan bangkit lagi, kan versi Islam tidak begitu. Dia hanya diangkat langsung. Ya kan? Itu perbedaannya Pak. Ini harus kita istilahnya tahu sudut pandang mana kita menjelaskan ini. Karena mungkin keyakinan Bapak mengatakan begitu, saya tidak. Karena berbeda sudut pandang cara menjelaskan. Berbeda istilahnya dalil yang Anda sampaikan dengan saya. Mungkin Anda mengatakan lah, ada orang yang di surga. Saya katakan tidak ada. Karena memang dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri, itu jannah itu yang dijanjikan oleh seluruh umat manusia. Harus dimasuki oleh seluruh orang. Tidak ada yang dibedakan. Tidak ada yang dikhususkan. Yesus itu, Isa itu, Al-Masih diangkat ke atas, bukan diangkat ke surga. Itu pemahamannya. Sekarang komputerisasi. Allah itu maha mengetahui, Pak. Sistem komputerisasinya itu tidak seperti kita. Dia lebih canggih lagi, Pak. Dia lebih canggih. Tidak perlu itu kita pertanyakan. Karena dia itu menciptakan keadilan lewat 3 hal. Ada yang namanya adil, ada yang namanya qis, ada namanya tawazun dalam Al-Quran itu. Mungkin adil menurut kita, tidak adil menurut orang lain. Anggaplah begini dalam hukum waris Islam pamannya. Kenapa satu perempuan dapat bagian laki-laki? Mungkin menurut keadilan kita tidak adil. Tetapi itu adil menurut hukum Islam. Seperti itu. Itu yang namanya qis. Bukan adil, sama rata. Tetapi porsinya disamakan begitu. Jadi kalau sistem komputerisasi dalam yaumul hisab itu lebih canggih Pak daripada pikiran Bapak. Kenapa saya katakan lebih canggih? Karena di sana itu Allah lebih mengetahui apa sih ini. Kita ini ilmu kita berapa di Allah. Iya kan? Saya pikir itu yang saya harus jawab dari Pak Rudi. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Pak Ustadz Buyung atas sanggahannya ini. Sangat santun, penuh dengan jawaban yang berbobot. Dan untuk selanjutnya masih tetap di Ustadz Buyung selama 3 menit untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Rudi Yohanes. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ya, satu aja yang saya tadi kembali lagi ke fokus terkait dengan kalimat itu. Karena pasti ada salah satu. Karena Pak Rudi waktu di Facebook, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Saya sudah membuktikan as-samawat itu artinya langit. Bukan surga. Ini kan kitab Anda loh. Kitab Anda. Bukan kitab saya. Iya kan? Kalau Anda mengatakan terjemahan lain mengatakan Bapak kami yang ada di surga, kenapa di Arab sana dia bilang abana fis samawat, bukan abana fil jannah. Berarti ada salah satu ini ada yang keliru. Itu. Ini yang paling dasar ini. Makanya saya bilang, anggaplah umpamanya begini. Yang kedua umpamanya
Sayyid itu artinya penghulu atau tuan. Tetapi kenapa di lai itu diterjemahkan punya Tuhan begitu. Saya ini bingung aja, kacau aja perasaan saya lah. Kok as-samawat di sini saya lihat di Arabnya kok as-samawat diterjemahkan sebagai surga. Kecil banget kalau menurut saya loh. Tapi itulah yang saya bilang, pasti ada salah satunya yang keliru. Iya kan? Seperti itu. Karena tidak mungkin ada redaksi. Enggak tahu lah kalau kita ini maksudnya Anda lebih meyakini terjemahan Anda. Iya kan? Orang Arab sana lebih meyakini, tapi ada yang keliru. Karena samawat itu bukan surga. Itu langit. Coba tanya tetangganya. Kalau ada yang muslim di situ, apa itu samawati wal ard? Pasti dia katakan langit dan bumi. Bukan surga dan bumi. Itu. Nah ini makanya saya bilang tidak ada orang sebenarnya itu yang menghuni surga sendiri. Karena apa? Kita aja sendiri secara faktual itu, siapa tahu Anda maksudnya dikelabui dengan terjemahan itu. Begitu Pak. Karena faktanya orang Arab mengatakan abana fis samawat, bukan abana fil jannah. Ya kan? Berarti ada salah satunya. Kalau bukan Anda yang sesat, orang Arab sana yang sesat. Iya kan? Saya pikir begitu Pak Rudi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Buyung. Ini saya pertegas lagi ya, mungkin tadi agak putus-putus suaranya Pak Buyung. Jadi yang ditanyakan tentang samawati. Kalau terputus nanti Pak Rudi dengernya watinya aja. Bisa saja ini sukmawati atau apa ya. Samawati yang dimaksud lengkapnya. Begitu. Selama 7 menit diberikan kepada Pak Rudi untuk memberikan sanggahan atau jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Buyung. Waktu dan tempat selama 7 menit dipersilakan. Timer berjalan, jawaban meluncur. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya katakan bahwa akar dari bahasa kitab suci kami bukan dari bahasa Arab. Itu yang bahasa orang Arab yang menerjemahkan dari bahasa Yunani. Orang Arab mengatakan artinya kalau terjemahannya di situ berarti Bapak bilang dalam bahasa Indonesianya langit. Dalam bahasa Arabnya itu. Dan coba kita buka, ini sekarang saya mau baca Al-Quran dari An-Najm. Apa Pak? Cara bacanya gimana? An-Najm. An-Najm. 13. An-Najm. An-Najm 13 ya. Hah? Apa Pak? An-Najm 13 ya. An-Najm ya. Coba di share screen. Saya ingin melihat nanti ya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain atau buka kurung dalam rupa yang asli pada yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Artinya Nabi Muhammad sudah sampai ke sana. Dan itu ada juga langit 1, 2 sampai 7 yang berisi nabi-nabi itu. Apakah Bapak mau mengatakan langit itu adalah seperti langit yang ini? Kan tidak. Di dalam berbagai literatur saya baca bahwa itu adalah surga, surga tingkat 1, tingkat 2 katanya. Ya kan? Sampai pada ujungnya surga tingkat 7. Maka memang dibilang di situ langit. Bahasa Indonesianya jadi langit. Paham ya Pak ya? Ini dari Al-Qur'an sendiri loh. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha meliputi oleh satu yang meliputinya. Penglihatan ulama tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sampai ayat 18 saya bacakan ya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Itulah sorga. Itu di langit. Tetapi dikatakan di sana adalah kata surga di situ Pak. Kenapa? Halo? Saya nggak bisa menyelah sebenarnya. Kan nggak ada kata surga di situ kan. Makanya ini dibuat di situ. Ayat 15. Ayat 15 di dekatnya ada sorga tempat tinggal. Artinya di langit itu sorga. Ada. Dibuat di situ Pak. Bukan saya yang bilang, ini ayat 15. Setelah dari pohon besar itu, Nabi Muhammad kan sampai tingkat ke-7. Langit sampai tingkat ke-7. Berarti Bapak mau mengatakan bahwa Nabi di langit pertama itu, lupa saya, Adam, baru langit kedua Yahya dan Isa, ketiga itulah Yusuf atau Idris ya, keempat Idris, baru kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Itu hanya di langit ini.
NASA sudah sampai keluar langit, Pak. Sudah sampai ke bulan, sampai ke Mars. Sudah ada satelit. Tidak ditemukan 7 nabi itu di langit ini, Pak. Kalau Bapak bilang itu adalah langit seperti langit ini, tidak ditemukan. Panas tubuhnya pun tidak ditemukan. Itu biar Bapak tahu. Nah, sekarang itu adalah mengenai Bapak tidak menyentuh esensi jalan keselamatan, tapi lebih kepada menentukan tafsir bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Maka sebenarnya saya tidak perlu menjawab itu. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Bahwa di dalam Kristen dijelaskan keselamatan itu sudah ada dan itu diperoleh Henok dan Elia. Sekarang di dalam Islam, siapa yang sudah memperoleh keselamatan? Siapa yang sudah memperoleh keselamatan? Belum ada, Pak. Masih janji. Dan Bapak juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan. Berarti ajaran Tuhan sebelumnya tidak sempurna. Sehingga harus disempurnakan. Masa ajaran Tuhan tidak sempurna? Musa pasti mengajarkan jalan menuju surga. Semua-semuanya. Terus Bapak bilang bahwa Allah menurunkan dalam bahasa masing-masing nabi. Dan Bapak bilang dalam bahasa Arab. Apakah Allah SWT berbicara kepada Musa dalam bahasa Arab? Tidak, Pak. Kita bukan orang Arab. Nanti Bapak ulang lagi rekaman video. Bapak mengatakan seperti itu dalam bahasa Arab. Tetapi kepada Nabi Muhammad, ia dalam bahasa Arab. Maka Tuhan memperkenalkan diri adalah Allah. Kepada Musa, apakah Allah juga? Sehingga 2 kalimat syahadatnya tetap sama. Kepada Nabi Isa, kepada Daud. Daud jelas-jelas raja Yahudi, raja Israel. Apakah mungkin Allah memperkenalkan diri dalam bahasa Arab kepada raja Israel? Tidak, Pak. Itu belum pernah saya pikirkan. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan. Diturunkan dalam sing Nabi. Musa itu orang Ibrani. Orang Israel. Orang Yahudi. Kalau diturunkan bahasa Arab kepada Musa, Pak. Betul, Bapak. Tapi di dalam sejarah dunia, orang Yahudi, orang Israel tidak pernah mengatakan Allah. Boleh Bapak cek. Boleh Bapak googling. Cari literatur. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan itu, Pak. Bahkan orang Yunani, atau katakan Yesus Ibrani juga, karena Israel ya, kita balik lagi aja. Tidak pernah juga mengatakan hal itu. Elohim, Eloi. Sudah berbeda, Pak. Saya harap Bapak mengerti apa yang saya maksudkan. Sehingga 2 kalimat syahadatnya berbeda dengan apa yang diucapkan orang Muslim. Sekarang Bapak mengatakan menyempurnakan jalan ke surga. Jalan mana yang tidak sempurna di dalam kitab yang dibawa Musa, Daud, dan Isa? Masa Allah menurunkan jalan ke surga tidak sempurna? Baru saya dengar itu, Pak. Bahwa Musa mengajarkan jalan ke surga tidak sempurna. Artinya tidak ada yang sampai ke surga. Zaman Musa. Termasuk Musa. Karena tidak sempurna. Daud juga demikian, diturunkan kitab Zabur. Artinya tidak menunjukkan ke jalan ke surga. Lantas kenapa mereka ke surga lagi? Jalannya sudah tidak sempurna. Ada cacatnya berarti kan, atau tidak sempurna. Kalau di dalam demikian juga itu. Oke, itu saja jawaban saya. Silakan. Oke, terima kasih atas jawaban Pak Rudi. Ini sudah berjalan 1 jam lebih ya. Maunya berapa jam ini? Apa sampai subuh? 1,5 jam aja, seperti biasa, Ji. Oke. Sekarang berlanjut ke... Habis ini kan sudah bisa, apa namanya itu, penutup 7 menit kan pasti. Oke, siap. Jadi ini pertanyaan Pak Rudi ya, yang terakhir ya. Karena ini sudah 1 jam 10 menit, nanti 7 menit. Ya. Itu untuk
closing statement. Ya. Selama 3 menit diberikan kepada Pak Rudi untuk memberikan pertanyaan. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Nah, Bapak mungkin pernah mendengar hadis bahwa bayi masuk surga, orang gila masuk surga. Pernah dengar ya? Orang yang tertidur sampai terbangun jika mati masuk surga. Mungkin Bapak pernah dengar. Ya kan? Nah, saya tertarik mengenai gila. Gila itu bukan idiot, Pak. Gila itu bukan imbesil. Gila itu bukan cacat mental atau si palus itu sehingga tidak berpikir. Hadis itu diterjemahkan gila. Dan dikatakan di situ banyak kalau ini imam-imam ini mengatakan dalam bukunya bahwa gila dari lahir. Baru saya dengar gila dari lahir, Pak. Tak pernah ada gila dari lahir. Maka dikatakan di situ apabila dia gila, dia masuk ke surga. Orang tuli juga ke surga. Kenapa dia tidak bisa mendengar? Kan itu dibilang, ada hadis-hadis itu. Bahwa dia tidak bisa mendengar sehingga tidak bisa menerima firman Tuhan. Tetapi sekarang, Pak, sudah ada gini-gini. Berarti tidak up to date hadis itu. Mengatakan orang tuli tidak bisa mendengar, itu ke surga. Karena dia tidak bisa mendengar firman Tuhan. Padahal sekarang udah bisa gini-gini. Artinya tidak ikut perkembangan zaman. Nah, saya sangat tertarik dengan gila tadi. Coba jelaskan bagaimana sampai orang gila masuk surga, Pak. Jangan Bapak katakan ada gila dari kecil. Berarti Bapak gila jadinya. Karena baru saya dengar ada orang gila dari bayi. Tidak ada itu. Kalau dibilang idiot bukan gila. Gila itu setelah orang dewasa, entah kepalanya terbentur, entah dia stres, entah apa, putuslah tali elang di kepalanya. Kalau memang gila bisa menuju surga, enak sekali Pak kalian Pak. Saya setuju itu. Buat aja kejahatan setelah itu di ujungnya gila masuk ke surga. Berarti gila adalah penghapus dosa. Saya nggak tahu. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, Bapak bilang Allah juga memiliki kasih karunia. Tidak Pak. Selagi dia menggunakan amal soleh dan iman itu bukan kasih karunia. Karena semua dicatat Tuhan, Bapak bilang kan, itu bukan kasih karunia. Tetapi ditimbang. Oh amal soleh kau lebih masuk. Tidak ada masuk. Kalau kasih karunia tidak begitu Pak. Kau mati artinya kau ada dosa. Tetapi saya lihat. Kau beriman begini-begini. Keputusan Tuhan lah. Oke, kau masuk. Seperti orang disalib di sebelah Yesus. Dia tidak beriman. Tidak beramal soleh. Tapi bisa masuk surga. Itu kasih karunia. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan jawab mengenai gila. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan yang gila. Kok gila? Pertanyaan yang tentang orang gila. Pertanyaan yang gila. Dan selama 7 menit diberikan kepada Ustadz Buyung untuk menyampaikan jawabannya. Timer berjalan. Jawaban meluncur. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya kembali lagi sedikit. Sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu tadi maksudnya itu. Jadi sebenarnya tadi jawaban saya itu sudah jelas, tapi Pak Rudi kelihatannya tidak paham, kurang paham. Yang saya maksud tadi bahwa semua nabi itu kan turun, artinya sebuah nabi itu datang dengan lisani qaumihim, ya kan? Dia menyampaikan kepada umatnya dengan lisannya dia sendiri. Kalau umpamanya Musa, ya berbahasa Israel memang. Pokoknya seperti itu kan, bahasa Ibrani. Nah, Muhammad ini kan datang, dia orang Arab, ya dia menyampaikan ke umatnya dengan bahasa Arab. Kan seperti itu. Ketika dia ada kisah-kisah tentang Adam, sampai dengan saat sekarang ini semuanya berbahasa Arab. Jadi ketika umpamanya ada kisah mengenai Musa alaihissalam, ya dia harus istilahnya menyampaikannya ke dalam bahasa Arab kepada umatnya. Karena meskipun kejadiannya di Ibrani, tetapi pemberitaannya, pembicaraannya itu dia sampaikan ke umatnya adalah lewat bahasa Arab. Makanya umpamanya dikatakan dalam Ibrani, sesungguhnya saya Yahweh,
Maka di Arab dikatakan innani anallah, kan seperti itu. Pemahaman ini kan seharusnya Pak Rudi sudah paham sejak awal bahwa ini bahasa tidak mungkin, maksudnya Rasulullah itu dia menyampaikan sama persis dengan penyampaiannya Musa kepada umatnya. Mboknya di sana tidak ada orang yang istilahnya yang umum dipakai adalah bahasa Arab kepada umatnya. Tidak mungkin dia menyampaikan lewat bahasa Ibrani. Kan seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan gila ini. Sebenarnya kalau yang itu Pak Rudi perlu sedikit memahami hadis itu. Sebenarnya hadis itu bukan persoalan orang masuk surga apa neraka, Pak. Tapi hadis itu dikatakan bahwa rufi al-kalamu anis sibi wal jununi wa mastukrimuhu minhu. Itu. Bahwa ini sebenarnya hadis itu Pak persoalan taklif, artinya pembebanan manusia. Apakah dia sanggup istilahnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau enggak gitu Pak. Jadi kalau umpamanya anak-anak dia tidak dibebani pembebanan taklif namanya. Ini dalam hukum aja Pak, nggak ada hubungannya dengan surga. Nggak ada hubungannya Pak. Ini hubungannya dengan perbuatan seseorang. Anggaplah anak-anak. Anak-anak itu tidak dibebani taklif perbuatan, tidak dibebani istilahnya pahala atau apa seperti itu, belum dibebani. Dia sampai yang namanya kalau dalam hukum Islam mumayyiz, ya kan? Sebagai Pak, orang gila itu tidak dibebani dalam hukum Islam. Bagaimana dia bebani, dia tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk? Coba baca deh hadisnya Pak, kalau memang ini. Karena yang setahu saya itu adalah persoalan taklif atau pembebanan hukum. Tidak ada itu Pak. Makanya saya bilang, coba hal-hal yang seperti itu memang itu kalau orang tidak paham ya susah memang. Tapi kalau yang paham Pak, tidak bisa dikecoh juga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kalau saya itu, kalau yang itu saya paham banget itu. Karena itu bidang saya di bidang hukum Islam itu. Makanya itu pembebanan. Artinya kalau orang gila itu istilahnya tidak bisa dibebani perbuatan. Makanya ya anggaplah umpamanya tiba-tiba ada orang gila ngelempar, tiba-tiba yang dilempar itu meninggal gitu kan. Orang gilanya ini nggak bisa dihukum begitu. Karena memang dasarnya ya dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu juga umpamanya anak-anak, dia belum cukup umur, ya kan? Seperti itu. Tidak ada hubungannya itu Pak dengan persoalan sorga itu. Tidak ada dia masuk sorga atau apa begitu. Tidak ada itu. Makanya saya berdasarkan hadisnya, saya luruskan aja. Seperti itu. Masih ada sedikit, kebetulan masih ada waktu ya. Sebenarnya itu kalau dalam Islam itu Pak, ada yang dinamakan dengan ridallah. Itu sebenarnya ridallah itu kalau bahasa sebenarnya itu ya sama aja sebenarnya kasih karunia itu. Makanya kalau tetapi makna Allah gitu. Keridaan Allah itu ya berdasarkan kasih karunia-Nya itu. Makanya dalam umat Islam itu pas sering berdoa begini. Anggaplah kalau umpamanya dia mau salat. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Allah, kamulah saya maksud kehendakku ini. Waridaka matlubi. Dan keridaanmu lah yang aku. Begitu juga Pak, ketika umpamanya orang berbicara. Sebenarnya kalau umat Islam itu sebenarnya tidak terlalu mengharapkan surga. Tetapi dia lebih mengharapkan keridaan Allah. Makanya kalau dia berdoa itu dia katakan as'aluka ridhaka wal jannah. Dia mendahulukan itu keridaan Allah, ya kan? As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya kan? Keredaannya dulu karena nanti di sana pada saat yaumul hisab nanti yang didamba-dambakan itu oleh umat muslim adalah bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang membawa dia.
dari kegelapan menuju keselamatan. Itu baru dia berpikir masalah surga. Itu sebenarnya. Ru'yatullah, melihat langsung di hadapan kita siapa pencipta kita. Itu yang paling utama sebenarnya. Setiap doa itu bilang as'alullah wal jannah. Nomor 2, surganya. Keredaannya itulah yang pertama, Pak. Itu saya pikir, Pak Rudi. Untuk ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Buyung atas sanggahan terakhirnya ya kan. Ini secara otomatis ya. Kalau dialog secara tertib itu secara otomatis gitu ada remnya gitu loh, karena terbiasa berdialog dengan tertib ya kan. Oke, di session berikutnya tidak terasa waktu ya. Kalau orang berilmu saling berdialog itu waktu terasa sangat singkat gitu. Memasuki session terakhir yakni session closing statement ya. Dan untuk diawali oleh Pak Rudi dan memberi kesempatan untuk Kali ini Pak Buyung dulu deh. 3 kali saya debat di ruang Mugi, aku selalu nomor 1. Oke, siap. Begitu Pak Buyung ya. Silakan. Ya. Maksud saya untuk kesempatan Pak Buyung memberikan kopi di depannya tadi. Kan barusan ngomong ya. Oke. Selama 7 menit Pak Buyung langsung memberikan closing statement terkait topik malam ini. Baik. Timer berjalan, closing statement meluncur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengambil kesimpulan dari diskusi ini, debat ini, terkait dengan keselamatan itu hanya satu, bahwa kita bisa melihat yang mana yang terkait dengan keselamatan itu. Bukan hanya terkait dengan dogma. Tetapi Islam itu memang equal. Dia itu meskipun kita beriman, tetapi kita juga mengedepankan rasul. Ya kan? Makanya di situ kan bahwa untuk memperoleh keselamatan itu adalah iman dan amal saleh. Bukan cuma satu hal gitu. Nah, terkait dengan keimanan, karena lawan diskusi saya ini selalu istilahnya menyampaikan hal-hal yang kalau kita nggak sedikit teliti itu bisa terjebak. Saya ingat itu. Nah, apa itu iman? Ada satu hal di dalam surah Al-Ikhlas. Ini yang Anda tahu supaya Anda selamat. Ya kan? Saya bacakan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu namanya aja surah Al-Ikhlas, tetapi kalimat ikhlas itu tidak ada di dalamnya. Iya kan? Saya bacakan sebagai penutup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau kau mau selamat, Anda selamat. Ingat, Allah itu ahad, satu esa. Ya kan? Allahus samad. Tidak ada tempat bergantung yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lam yalid. Ayat selanjutnya, lam yalid. Dia tidak mempunyai walad. Ya kan? Sehingga jangan sekali-kali kau menyebutnya bapak. Ingat itu. Walam yulad. Dan dia juga tidak menjadi anak. Tidak menjadi walad. Sehingga jangan sekali-kali kau menyebutnya anak Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak pernah berbagi kekuasaan, berbagi peran dengan yang lain. Itulah, jika Anda beriman dengan itu, yakin keselamatan itu milik Anda. Saya pikir itu saja untuk saya. Terima kasih moderator dan Pak Rudi bersedia berdiskusi dengan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat closing statement dari Ustadz Buyung, tetapi sungguh menyentuh hati tadi ya.
Karena ini saya ini orangnya lembut hatinya Pak Rudi, jadi memang tersentuh begitu. Dan untuk berikutnya diberikan waktu kepada Pak Rudi bisa untuk apa itu mengingatkan pemirsanya untuk subscribe ya. Waktu diberikan selama 7 menit, timer berjalan, closing statement meluncur. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama moderator yang sering saya sibukkan ini ya untuk melakukan seperti ini. Dan terima kasih sama Pak Buyung yang sudah juga hadir, yang kita bisa berdialog ya dengan sopan dan santun. Nah, sekarang saya hasil hari ini bahwa di Islam tidak mengenal keselamatan, tetapi janji keselamatan ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Bible. Nuh dan Henok dan Elia sudah ke sorga. Itu bukan janji, tetapi sudah satu kepastian bahwa Pak Buyung mengatakan saya tidak paham mengenai yang dia ucapkan bahwa dalam bahasa Arab. Justru Pak Buyung yang tidak mengerti dan tidak paham. Yang saya tanyakan Musa, zaman Musa, saya bukan tanya Al-Quran. Saya tanyakan zaman Musa di Taurat itu, ya kan, kitab Taurat itu. Allah ditulis itu dalam kata apa? Apakah kitab Allah? Seperti Pak Buyung bilang, saya tidak tanya Al-Quran, saya bilang Musa. Ketika Musa bertemu dengan Allah di sebatang pohon itu, dari semak itu api itu, kan Allah mengatakan akulah Allah yang pencipta langit dan bumi. Memperkenalkan diri kepada Musa apa? Apakah Allah juga? Itu yang saya bilang. Dan ketika Al-Quran, saya bilang Musa. Halo, ini suaranya kok double. Ketika Musa bertemu dan demikian juga kepada Raja Daud, demikian juga kepada Nabi Isa. Apa memperkenalkan diri? Nah, baru yang berikutnya, ini saya catat ya, saya bacakan dulu ya. Bahwa Pak Buyung bilang mengenai orang gila tadi, pembebanan hukuman, artinya dia tidak dibebani hukuman lagi. Betul. Kalau tidak dibebani hukuman, artinya dia selamat dong. Nah ini, kita harus mengerti konsep keselamatan itu bagaimana. Artinya iman dan perbuatan baik di situ udah kalah. Bayi yang umur batita atau balita kita bilang mati. Dia tidak ada melakukan iman, tidak ada melakukan amal soleh. Menurut Al-Quran dia ke surga. Artinya tidak berlaku. Orang bisu, orang tuli, dan akhirnya bisu juga demikian. Banyak hadis-hadisnya dan saya sudah baca. Ya, karena dia tidak bisa mendengar firman Tuhan katanya. Sehingga dia dibebaskan dari amal soleh tersebut. Jadi ada sebuah pertentangan nanti amal soleh, iman, dan khusus-khusus. Orang idiot, orang yang dari kecil tidak mengerti apa-apa, itu tidak terikat hukum iman dan amal soleh. Nah, setelah itu, Pak Buyung mengutip terakhir mengenai Al-Ikhlas. Saya sudah pernah bahas itu, dan saya pernah bertanya kepada rekan-rekan muslim, saya tanyakan, apakah bisa saya memeluk agama Islam? Atau begini, apakah ada satu manusia setelah Nabi Muhammad datang yang bisa menjadi Islam tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Itulah maksud saya 2 kalimat syahadat. Artinya, satu dari 2 ini tidak bisa dihilangkan. Ini artinya apa? Silakan jawab sendiri, saya tidak mau menyimpulkan. Tidak bisa hanya menyebut nama Allah. Tidak bisa hanya menyebut nama Nabi Muhammad. Harus kedua-duanya. Artinya apa? Bahwa saya hanya membukakan ayat yang dibilang Pak Buyung tadi. Tidak ada yang disetarakan dengan Allah. Saya tidak mengatakan itu setara, simpulkan kalian saja. Bahwa tidak ada orang yang bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad atau sebagai Rasul. Tidak boleh ini ya, dipisahkan. Harus klop satu kesatuan. Dan yang terakhir, saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'rajnya terutama ya, itu naik ke langit 1 sampai 7, dan itu diakui dalam berbagai buku-buku kitab-kitab itu adalah sorga, langit. Dan bahkan ketika di langit yang ke-7 bertemu tatap muka langsung dengan Allah,
di atasnya lagi. Itu langsung. Artinya kalau sudah bertemu tatap muka, ya harusnya Nabi Muhammad memang sudah di surga saat ini. Harusnya. Tapi kenyataannya Al-Quran mengatakan nanti dibangkitkan dulu, baru dihakimi. Dan demikian. Dia belum di surga. Dan semua yang wafat juga akan dibangkitkan. Hanya 7 nabi yang tidak wafat. Mereka di langit. 8. Mulai dari Adam, Yahya, Isa, Yusuf, baru Yusuf, habis itu habis Harun, baru Musa, baru Ibrahim. Jadi 8. Ini kalau benar Mi'raj, 88 ini masih hidup, tidak mati. Saya tidak tahu apakah 88-nya dimatikan dulu nanti baru dibangkitkan. Tidak tahu, karena hanya untuk Isa. Dibilang nanti dia diturunkan dulu ke surga, baru dimatikan, baru dibangkitkan. Artinya yang 7 lagi, apakah terikat hukum sama Isa atau bagaimana? Jadi belum ada yang ke surga. Walaupun dibuat di sana berarti masih penantian. Oke kawan-kawannya, sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan saya. Dan jangan kalian langsung lapor-melapor ya kawan-kawannya. Maafkanlah, kita hanya berdiskusi begini, baik dan dua arah. Oke, sekian dan terima kasih Gi. Maaf Gi, sudah ada kata lagi. Silakan. Oke, closing statement juga yang bagus dari Pak Rudi Yohanes ya, mencerahkan. Dan malam ini tambah lagi ilmu, tambah lagi wawasan, dan beginilah kalau perbedaan dibincangkan dalam forumnya, pada tempatnya. Semua itu kalau pada tempatnya itu selalu enak gitu loh. Terima kasih kepada kedua narasumber yang hadir malam ini, Bapak Rudi Yohanes dan Ustadz Petabuyung, untuk saling share ilmu masing-masing. Perbedaan itu bukan menjadi suatu jurang pemisah, tetapi akan mempererat jika kita dapat lebih bijaksana memahami persamaannya. Dan kita adalah tetap Indonesia. Untuk pemirsa yang sudah sedekah kuota untuk menyaksikan acara malam ini, saya sampaikan terima kasih juga. Jangan lupa untuk menyempatkan jarinya untuk bergerak, memencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya di Geraha Mu'alaf, juga ke channel Sang Debater. Dan tadi ada channel Apologet Talk juga kan. Akhir kata saya sampaikan selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.